Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada Anissa untuk dipimpin doa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rina Bu. Kenapa Rina tidak hadir? Sakit Bu. Siapa lagi? Aisyah Bu. Oke, kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang tidak bisa bergabung untuk pembelajaran hari ini, yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Amin. Dan yang tidak bisa hadir semoga mereka di lain kesempatan bisa bertemu bersama kita lagi. Amin. Nah, dikarenakan lagi pandemi COVID-19, adik-adik semua jangan lupa ya, kalau keluar rumah selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak dan tidak berkumpul di kerumunan orang banyak. Ya Bu. Nah, materi pembelajaran kita hari ini ada bahasa Indonesia dan IPA. Di pembelajaran IPA kita akan mengidentifikasi tentang sumber daya alam dan pembatasan sumber daya alam yang ada di dunia. Kemudian pada pembelajaran bahasa Indonesia kita akan menilai suatu cerita secara keseluruhan dan menyampaikan pendapat tentang suatu cerita secara lisan dan tulisan. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Aku Bu. Oke, silahkan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, baik. Kasih tepuk tangan. Nah, Ibu tuliskan ya di sini. Ya, Bu. Jadi, sumber daya alam. Nah, bisa. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa bagian? Dua Bu. Oke, apa aja? Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ya, betul. Nah, tuliskan lagi ya. Nah, benar ya adik-adik, jadi sumber daya alam terbagi menjadi dua. Ada yang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, ada yang tahu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Logam Bu. Oke, betul. Apalagi? Besi. Oke, ada lagi? Batu. Ya, benar. Dan batu. Nah, jadi di sini Ibu ada logam, besi, dan batu sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, baik adik-adiknya, sudah seperti yang kita ketahui ya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sekarang Ibu di sini punya gambar. Nah, kalian silahkan buat poster tentang pembatasan sumber daya alam. Nah, di sini Ibu kasih lihat dulu ya contohnya. Ada menghemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Selanjutnya sumber daya alam tentang menjaga air untuk penghematan di masa depan. Kemudian peduli tentang sampah. Dan yang terakhir, lindungi pohon kita. Kan adik-adik mau gambar sesuai kreativitas masing-masing. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ibu, aku mau bertanya. Ya, silakan Anissa, mau bertanya apa? Ibu, aku mau menggambar tentang lingkungan reboisasi, boleh? Boleh. Ya Bu. Ya.
Jika ada yang kesulitan boleh minta bantuan ya. Ya Bu. Anissa mau gambar apa? Mau gambar reboisasi Bu. Adik-adik, apa sudah selesai menggambarnya? Sudah Bu. Coba lihat mana yang sudah. Ini Bu. Wah, bagus ya teman-teman. Silakan beri tepuk tangan untuk gambar Anissa. Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 72. Sudah Bu. Oke, silahkan dibaca dulu dan dipahami. Nanti kalau sudah mengerti, silahkan dijelaskan ke depan. Bagaimana anak-anak, sudah dibaca bukunya? Sudah Ibu. Oke, coba jelaskan apa yang sudah kalian baca. Silahkan, siapa yang mau membaca? Aku. Ya, silahkan. Jadi cerita yang sudah saya baca itu mengenai pembuatan pensil Bu. Terus, Pensil itu terbuat dari kayu. Lalu ujung pensil ini terbuat dari campuran karbon dan tanah liat. oke, sudah benar ya jawabannya Anissa. Dibantu sedikit jelaskan ya. Jadi, pensil yang kita gunakan selama sehari-hari itu terbuat, yang bagian luarnya terbuat dari kayu, sedangkan untuk bagian dalamnya terbuat dari karbon yang dicampur dengan tanah liat. Baik, silahkan dijawab soal yang ada di bawahnya ya. Ya Bu. Silakan dibuka halaman selanjutnya pada halaman 73. Sudah dibuka? Sudah Bu. Oke, apa yang kalian lihat di situ? Ada tabel. Oke, nah jadi untuk cara pengisian tabelnya kita lihat ya di bagian kolom pertama ada pekerjaan. Nah, jadi di situ kalian lihat nih pekerjaannya ada apa saja. Nanti dijawab pekerjaannya apa, terus barang yang dihasilkannya apa saja. Misalkan yang nomor pertama pengrajin kayu, yang dihasilkannya berarti meja, lemari. Nah, seperti itu. Nah, bahan asal bendanya dari mana? Dari kayu Bu. Ya, benar. Nah, jenis sumber daya alam yang digunakan apa? Pohon. Ya, nah, seterusnya seperti itu. Silahkan dikerjakan. Ya Bu. Oke, apa udah selesai? Sudah Bu. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Ya. Yang pertama, pekerjaannya apa? Pengrajin. Benar. Barang yang dihasilkan? Meja dan kursi. Bahan asal bendanya? Kayu Ibu. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Hayati. Ya, benar. Yang nomor 2, Ada peternak Bu. barang yang dihasilkan? Susu. Bahan asal bendanya? Bahan asal bendanya sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Hayati. Ya, benar. Selanjutnya yang nomor 3, Ada penambang Bu. barang yang dihasilkan? Batu-batuan. Bahan asal bendanya? Batu. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Non hayati. Ya, benar. Selanjutnya yang nomor 4, Ada petani Bu. barang yang dihasilkan? Beras. Bahan asal bendanya? Padi. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Hayati. Oke, nah untuk yang terakhir, siapa yang mau coba maju ke depan? Aku. Ya, ini. Sudah Bu. Iya. Coba kita baca sama-sama yuk jawabannya. Apa tadi pekerjaannya? Nelayan Bu. Oke, barang yang dihasilkan? Ikan. Bahan asal bendanya? Laut. Jenis sumber daya alam yang digunakan? Hayati. Oke, sudah benar semua. Beri Ya. tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke.
buka bukunya halaman 51. Bentar, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, coba adik-adik baca dulu teksnya di dalam hati. Nanti kalau sudah dibaca silahkan diisi kolom yang ada di bawahnya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Bagaimana? Sudah dijawab? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau jawab nomor 1? Aku Ya silakan, apa jawabannya? tokoh yang ada pada cerita Paweli adalah Paweli, murid-murid, Sudin, guru, penjaga sekolah, murid kelas 4, 5, dan 6, petugas lelang, Pak Seto, dan warga sekolah. Oke, sudah benar ya jawabannya. Iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Ada yang mau menyimpulkan kita udah belajar apa aja? Aku, Bu. Oke, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Lalu ada contoh-contoh yang tidak bisa diperbaharui dari sumber daya alam. Ada logam, besi, dan batu. Kemudian juga kita tadi belajar tentang poster, membuat poster tentang sumber daya alam. Ya, Ya, terus kita membuat ini, Bu, yang tabel. ya mengisi tabel. Ya, mengisi tabel. Lalu membaca cerita Paweli. Oke, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Anissa dipimpin lagi untuk menutup pembelajaran. Sikap berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.